Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah di minggu yang tidak terasa kita sudah masuk bulan yang kelima. Perjalanan hidup begitu cepat, waktu begitu semakin singkat, dan hari-hari kita lewati semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema dalam bahasa Inggrisnya, Becoming an Easygoing Person. Becoming an easygoing person, mari kita menjadi orang yang, kalau easygoing itu apa ya? Easy itu apa easy? Mudah ya, mudah. Lawannya mudah apa? Sulit ya. Jadi yuk kita jadi orang yang gak bikin sulit. Yuk kita jadi orang yang gak bikin macam-macam. Kita jadi orang yang gak ribet gitu ya. Gak ribet, santai aja isi going ya. Santai, tenang, ya. Tetap sukacita dalam situasi apapun juga. Kita berhadapan dengan berbagai situasi yang sangat dinamis sekali di akhir zaman ini. Dan kita dapat kasih karunia merasakan perubahan-perubahan yang begitu dahsyat, begitu cepat. Dinamika kehidupan yang ada di sekitar hidup kita ini yang begitu cepat. Sehingga kita bisa melihat bahwa penggenapan-penggenapan janji firman Tuhan di akhir zaman itu benar-benar nyata. Alkitab itu sangat akurat dan nubuatan Tuhan itu benar-benar digenapi oleh Allah. Dan sebelum kita menuju sampai pada akhirnya, mari kita persiapkan diri kita menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Di antaranya bagaimana kita menjadi orang yang enggak ribet di dalam hidup kita. Easy going persons, ya, jadi orang yang pribadi yang enggak ribet. Hidupnya ringan, ya. Hatinya lapang, rohnya tetap menang. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama firman Allah ini. Ya, di sana sudah saya tuliskan, ayatnya pendek ya. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ulangi 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Tetapi Tuhan mendorong supaya orang-orang tahu apa yang ada di dalam hati. Karena dari hati ini terpancar kehidupan kita yang sesungguhnya. Semua bermuara dari hati kita. Dan situasi keadaan yang terjadi di hati kita terrefleksi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan kelihatan dalam perilaku kita hari lepas hari. Kebaikan dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah epikes. Apa? Epikes. Ulangi, epikes. Iya, artinya bahwa bicara tentang kebaikan hati itu bicara tentang lemah lembut. Lemah lembut bukan kita bicara cuma kata-kata yang kedengaran lemah lembut, tetapi sebuah hati yang lemah lembut, sebuah hati yang open mind, yang terbuka, yang siap terima kritik yang membangun, yang siap juga untuk dibentuk, diarahkan. Kemudian menjadi pribadi yang punya kebaikan hati berarti kita tidak kaku, orangnya fleksibel kok. Ya, enggak kaku, oh begini enggak ini, oh begini enggak gini, sampai kita ngotot untuk hal-hal yang enggak perlu sampai akhirnya terjadi pertentangan yang harusnya enggak perlu di antara kita. Kemudian kebaikan hati epikes itu juga artinya bahwa kita tidak pernah menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak. Saya maunya begini, pokoknya begini, yang saya mau begini. Udah.
Pokoknya apa yang saya mau harus itu dilakukan. Itu kita paksakan. Bahkan sepertinya orang banyak kelihatannya rohani berdoa sama Tuhan, tetapi ketika jawaban Tuhan itu tidak sama dengan yang kita harapkan, maka tetap kita ingin melakukan apa yang kita mau. Jadi seolah-olah hanya ngebungkusnya rohani, saya sudah berdoa. Tetapi pada dasarnya yang kita kerjakan apa yang kita mau. Kemudian kita menjadi orang yang nggak mudah tersinggung, nggak baperan, ya. Ya, fleksibel lah dalam kasih, ya, semuanya. Jadi epiekes itu dalam bahasa Yunaninya memiliki makna bahwa kita itu menjadi orang yang nggak ribet. Dan Tuhan mau supaya orang-orang tahu, orang-orang kenal pribadi kita, orang percaya itu adalah orang yang nggak ribet. Karena Tuhan sudah dekat loh. Jadi yuk kita hidupnya santai aja dalam pengertian tanda petik bahwa hidup kita percaya penuh kepada Tuhan. Karena pada kenyataannya kita bisa lihat banyak orang hidupnya merasa berat, bebannya begitu luar biasa. Sebenarnya itu bukan karena masalahnya memang berat begitu, tetapi karena cara kita menyikapi. Ingat, di dalam hidup kita ini ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi orang seringkali ingin mengontrol, mengendalikan segala sesuatunya, bahkan untuk hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti situasi, seperti perilaku orang lain terhadap kita. Apa yang orang lain lakukan terhadap kita, di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Ya, dia punya kemauan. Dia bisa melakukan, dia bisa berkata apapun. Tetapi yang terpenting adalah apakah dengan apa yang orang-orang lakukan itu terhadap kita ini terpengaruh kayak gimana. Bikin kita jadi stres, bikin saya jadi marah, bikin saya jadi bermusuhan atau apa saja. Nah, kadang itu jadi beban hidup. Wah kayak gini. Bahkan kita sering banyak ada musuh 1, 2, 3. Kita nggak ngomong sama orang itu. Dan sebagainya. Gak enak hidup. Kenapa? Sebenarnya gak masalah kok. Cuma cara kita menyikapinya yang salah. Maka akibatnya hidupnya jadi ribet, penuh tekanan. Yuk kita belajar menjadi orang yang santai. Ya, orang yang santai, easy going. Tuhan tidak merancang hidup kita untuk penuh stres. Tuhan tidak merancang kita penuh emosi, Tuhan tidak merancang kita penuh beban. Tuhan mau supaya setiap kita menjadi easy going. Ya, yuk kita menjadi pribadi yang gak ribet. Nanti kita bisa memahami. Pernah jumpa gak sama orang-orang yang ribet banget? Perkara kecil jadi gede. Betul kan? Banyak. Hal-hal yang gak perlu kita ribetin, gak perlu kita ributin, jadi ribut. Gak prinsip deh gitu kan. Tapi itu di ngotot terus. Jadi suasana tegang. Gak enak. Gitu ya. Yuk lepaskan beban. Buang, serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita lihat definisi easy going itu apa. Easy going persons ya, yaitu pribadi yang santai nggak ribet. Ya. Kalau kita bicara sekarang adalah bagaimana becoming. Becoming itu menjadi. Ya. N itu kalau bahasa kata depannya itu huruf hidup, maka dia pakai N. Kalau huruf mati pakai A. Ya, E. Itu kan dalam bahasa Inggris. Ya. An easy going, seorang atau sebuah sosok pribadi yang lebih kepada pribadi satu, tunggal. Mari kita menjadi pribadi yang santai nggak ribet. Yuk kita menjadi pribadi yang bisa tenang di dalam menghadapi berbagai musim kehidupan dan situasi apapun. Tidak mudah tersinggung, nggak emosian. Terus menjadi orang yang pemudah. Segala sesuatu ya kita itu nggak perlu cari masalah. Masalah nguber kita, betul ya?
Sekitar kita dikit aja kesenggol aja udah bisa jadi masalah kan? Betul nggak? Orang yang nggak sengaja kesenggol sama kita, kalau kita jadi orang yang ribet, kita persoalkan. Kenapa lu senggol-senggol gua? Begitu. Atau orang ngomong salah, maksudnya baik. Kamu sudah nikah? Padahal masih bujangan, lama dia, jomblo, nggak lama. Dia tersinggung, dia marah. Lu, ya kan, bilang-bilang ini sekarang. Udah ribet gitu loh. Dari orang punya maksud baik menjadi sesuatu yang nggak baik. Gampang itu. Kebakar gitu loh. Ya kayak gitu. Saya harap jemaat di sini terbentuk nggak kayak gitu lagi. Kalaupun ada yang seperti itu, yuk berubah. Kan? Kita mudahkan aja segala sesuatu, kita mudahkan. Kalau ada persoalan seringkali kan ribet tuh. Banyak banget kita memecahkan persoalan. Kalau ada masalah yang lalu kita bertengkar, ya kan? Terus udah lewat. Kita ngomong dong pada waktu itu dong. Selesai dong. Udah kan? Kadang-kadang orang suka nggak mau selesai juga sih. Ada tipe orang yang udahlah biarlah gue lupain. Nggak diselesaikan tapi dilupakan. Begitu dia ingat masalah lagi. Itu salah. Setiap masalah harus tuntas selesai. Saat itu udah selesai. Berikutnya saya ribut lagi sama Samuel. Jangan bahas dikaitkan dengan yang lalu-lalu. Kalau dikaitkan lagi yang lalu diungkit-ungkit lagi. Oh lu dulu begini, lu memang dasar lu kayak gini. Gue lu sampai gini. Itu ribet namanya. Ya. Kalau orang mau memecahkan masalah, benang itu jangan dililit tambah ribet toh. Benang kusut solusinya nggak ada, makin susah. Benang itu harus diurai. Yang ini sudah ya, pinggirin. Yang ini sudah ya, pinggirin. Yang mana yang belum? Jadi lebih ringan. Masalah selesai. Saya melihat di sini banyak sekali yang kadang-kadang praktek hidupnya itu, ya kadang-kadang seperti itu. Ya namanya orang udah emosi kan ya. Apa aja kita bawa lagi yang lama-lama. Beginilah. Kita coba kait-kaitkan lagi. Jadi kebanyakan kita suka nonton sinetron memang. Begitu kan? Jadi udah serial 652, ya kan? Yang pertama, seri pertama dibawa lagi. Seri ini dibawa ulang lagi. Jadi lama penyelesaian waktunya. Ya. Nggak boleh kayak gitu harusnya ya. Nggak kayak gitu. Jadi permudah, fleksibel aja. Kalau ada hal yang nggak prinsip, jadi gini, hidup itu ada hal yang prinsip dan yang non prinsip. Yang prinsip jangan nego. Apa sih yang prinsip? Terkait dengan urusan Tuhan. Jangan lepaskan iman kita, itu prinsip. Percaya penuh sama Tuhan itu prinsip. Hal-hal yang terkait urusan dengan Tuhan itu prinsip. Tapi hal-hal yang lain yang nggak prinsip, nggak perlu kaku. Sampai-sampai akhirnya jadi kita ngotot ribet. Kayaknya kaku banget. Ada tipe karakter orang yang memang seperti itu. Ya kan? Di dalam temperamen manusia, ketika saya belajar jadi trainer, itu ada DISC dalam bahasa Inggris ya. Ada dominan, ada influencer, ada DIS, stabil, ya, ada C-nya consciousness itu dalam bahasa Inggris, itu orangnya perfeksionis. Nah, orang yang biasa perfeksionis kerja bagus sendiri. Semuanya pengen perfect gitu kan. Wah, dia kaku banget sama sesuatu yang sudah di-set. Begini. Orangnya teratur, disiplin. Tapi sekali lagi hidup itu ada hal yang bisa kita negosiasikan, bisa kita lebih fleksibel, tapi ada yang nggak boleh. Nah, kita harus mengerti hal yang seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang supel, bisa beradaptasi tanpa kompromi dengan hal yang prinsip. Jadi pembawa damai bukan jadi perusuh, ya, punya pola pikir selalu yang positif, nggak negatif terus, curigaan terus, pikirnya beginilah begitulah, padahal orang kepikir ke situ aja kagak, dia udah pikir ke situ. Gitu loh. Jadi banyak yang ribet. Ya. Nah, jadi easy going itu sebenarnya bukan nggak peduli lu sama orang, bukan nggak punya prinsip maksudnya, tetapi hati yang tetap stabil, tenang, percaya diri. Bukan karena kita tahu segalanya, kita hebat, kita punya pengalaman.
Tetapi kita orang yang benar-benar percaya sama Tuhan. Hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Sehelai rambut jatuh itu Tuhan tahu. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan dan kepedulian Tuhan. Nanti kita akan bisa lihat lagi firman Tuhan lebih jauh lagi. Ya. Jadi sekali lagi bicara tentang becoming an easygoing person adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang gak ribet, simpelnya lah ya. Yang bisa hidupnya tenang, hidupnya ringan, gak banyak beban, gak stres ya. Gak bikin rusuh tapi bawa damai. Dia hadir bikin damai. Dia hadir orang senang. Ya, dia hadir ada solusi. Bukan dia hadir bikin tambah runyam. Nah, perintah Tuhan jelas Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu, tadi udah tahu, lemah lembutlah, inilah segala macam dalam pengertian bahasa aslinya kebaikan hati itu. Ya, diketahui semua orang. Tuhan mau semua orang mengenal kita sebagai pribadi yang lembut, tenang, santai, tidak reaktif, tidak ribet, tetapi penuh kasih. Karena itu, di dalam hidup kita Tuhan kasih perintah lagi, Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kenapa? Kadang-kadang orang jadi ribet itu karena banyak pikir yang inilah, banyak pikirlah yang itu, khawatir inilah, khawatir itulah, gua takut dijahatin lah, oh dia takutnya maksudnya nggak bagus ini dan sebagainya. Khawatir itu musuh ketenangan. Kalau kita khawatir aja, itu kita jadi nggak tenang. Nggak tenang akhirnya kita pikirnya yang macam-macam. Pikiran mulai berkembang. Apa yang nggak harusnya kita pikir sampai sana, bahkan orang lain juga nggak pikir sampai sana, kita udah ke sana duluan. Matius 11 ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Tuhan itu Tuhan gak pernah kasih beban hidup yang memberatkan kita. Kadang-kadang kita merasa hidup ini begitu berat, banyak tekanan, banyak stres dan lain sebagainya. Bukan karena Tuhan yang kasih kok. Tetapi karena kita yang ambil beban itu dan pikul. Padahal Tuhan taruh kepada kita sesuatu yang ringan. Ya, enak gitu loh. Ya, jadi menjadi easy going bukan hanya merupakan gaya hidup orang percaya, tetapi ini loh yang Tuhan mau dari kita, ya yang harus kita hidupi. Supaya itu benar-benar menjadi sebuah karakter kita yang kelihatan mulai sekarang ke depannya kita jadi orang yang enak gitu loh. Ya. Nah, mari kita lihat kalau orang jadi easy going itu, ya, yang gak ribet itu manfaatnya apa sih? Yuk, yang pertama kita lihat. Manfaat becoming an easy going person adalah hidupnya lebih sehat. Kan santai, kan ringan, gak beban, gak stres. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada banyak masalah-masalah yang membuat kita jadi letih, lesu, berbeban berat. Nggak semangat lagi. Kayaknya hidup, wah udah kayak gitulah. Tapi kalau kita tetap jadi gembira, nggak stres, ya itu sehat banget katanya. Ya. Bahkan itu jadi obat yang paling manjur di dalam kita untuk bisa sehat. Ya. Jauh lebih sehat, jauh lebih baik daripada cuma multivitamin yang kita minum, suplemen-suplemen, bahkan buah-buahan, sayur-sayuran, pola makan yang bagus. Ya memang harus, tetapi kalau pola makan bagus, tapi pola hidupnya jelek, hidupnya selalu stres, ribut terus sama orang, ini beginilah, inilah begitulah, ini beginilah, dan sebagainya. Orang pulang malam ribut, lu kemana lu? Ngapain lu? Ribet. Oh, cemburu katanya ya. Iya. Ribet gitu loh. Terus dengan cemburu, dengan pertanyaan, kemudian ada berubah jadi ini. Santai aja lah, santai, tenang.
Capek ya, capek pijitin dulu ya kan. Entar baru ajak ngobrol kan, yang enak. Jangan bikin tegang, begitu nyampe tegang langsung perang dunia kan, repot gitu. Santai. Kan? Jadi akan jadi lebih damai hidupnya, tidak stres, lebih bahagia. Loh, iblis gak suka yang kayak gini. Jadi ingat, iblis akan selalu ngomporin. Iblis selalu akan buat sesuatu yang buat. Karena iblis itu sifatnya, dia bukan memberi damai sejahtera, tapi mengambil damai. Itu ciri iblis. Jadi ketika hubungan atau relasi siapapun, baik di antara gereja ini, di rumah tangga, di pergaulan, di kantor, di mana aja, jika malah tidak damai sejahtera, itu iblis di dalamnya ada. Karena Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Semua nggak bisa diukur dengan logika. Damai sejahtera dari Tuhan nggak bisa dibeli di apotek. Tapi damai sejahtera yang Tuhan mau beri kepada setiap orang. Aku datang memberi damai. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu ada kesukaan bagi dunia. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Jadi manfaatnya kita bisa hidup lebih sehat loh. Kalau jadi easy going persons. Yang kedua, selain kita jadi sehat, maka relasi pun diberkati. Hubungan jadi lebih intim, lebih baik, lebih harmonis, lebih bisa bersinergi. Di antara kita itu bisa jadi enak. Ya. Hari-hari nggak ada hal yang harus kita hindari. Ketemu dia kita nggak harus cari cara untuk buang muka. Ya kan? Jangan dibuang mukanya toh. Jangan. Ya kita enak, halo apa kabar, bagaimana, dan seterusnya. Itu kan enak. Memang kadang-kadang kita pikir, gua nggak butuh lu. Nggak butuh sekarang nggak berarti nanti nggak butuh lu. Hidup itu siklus, betul kan? Kita nggak selamanya ada di atas. Kita nggak selamanya kuat. Kita butuh orang saat kita lemah. Tapi apa yang kita tabur saat itu ketika kita udah nggak enak. Terus orang lain gak ada yang mau butuh kita, ngebantuin kita. Lihat aja orang yang easy going nanti ketika mati rame deh betul yang datang. Tapi kalau coba pada lagi hidup musuh melulu. Ketika mati ada yang mau datang nggak? Nah, nggak ada. Ya sepi ya. Sepi beneran, sepi banget. Ya kan? Sepi, kasihan. Ya kan? Yang ada cuma ambulan. Ya kan? Sewa bisnya kosong. Ya kan? Mobil pribadi ya pada sibuk kerja. Gitu loh. Gak ada yang mau. Tapi kalau jadi orang yang easy going, hubungan jadi lebih enak. Kita disukai loh oleh semua orang. Ya. Jemaat yang mula-mula itu kenapa bisa bertumbuh? Karena jemaatnya itu jadi easy going. Simple. Sampai orang simple tadi, yang paling ribet kan kalau udah soal jen toh. Ya kan? Udah kalau udah urusan duit tuh ribet loh. Saudara bisa jadi musuh, betul nggak? Bisa musuh. Kawan hari ini besok bisa jadi lawan. Ya kan? Teman baik bisa bunuh-bunuhan kalau udah bicara ini. Tapi kita bisa lihat gambaran orang apa jemaat mula-mula dulu. Itu bicara uang tuh udah nggak ada kepikiran sama mereka. Nggak jadi masalah, nggak jadi hambatan. Mereka saling melengkapi hidupnya. Yang punya lebih bisa bantu yang kurang saat itu. Sehingga Alkitab tulis supaya ada keseimbangan. Seimbang itu enak. Ketika kita menghadapi seutas tali berjalan di sana, itu sulit.
Tapi ketika ada keseimbangan kita mampu melewatinya, betul? Tapi kalau tidak ada keseimbangan, pasti kita akan jatuh. Hidup itu seperti itu. Ya, jadi kita tidak bikin suasana jadi tegang. Tapi suasana penuh tertawa, penuh damai. Maka orang yang lihat kumpulan komunitas yang kayak gini, dengar, ih di sana enak loh. Ya, selalu seneng lo, orangnya baik-baik lo. Ya, ini lo dan sebagainya lo akrab deh pokoknya. Lo datang seperti udah kenal 10 tahun. Kenapa? Simpel, sederhana aja. Nggak ribet kok hidupnya. Pada, ya, nggak mikir yang neko-neko. Ya, akhirnya bisa bawa damai. Ya, jadi relasi. Yang pertama tadi apa? Hidup lebih saya. Yang kedua bicara hubungan ya, relasinya jadi lebih diberkati. Yang ketiga, itu orang yang easy going bisa lebih peka suara Tuhan. Karena dia mengatasi segala sesuatu dengan ketenangan hati. Orang yang panik gak bisa dengar. Orang yang panik kadang-kadang bisa salah tafsir. Gua gak ngomong gitu ditafsir begitu. Kenapa? Karena hidupnya gak tenang. Sumbernya di hati. Kan saya udah bilang, moto yang gak boleh lupa. Jadilah orang baik. Apa tuh? Lupa dia. Jadilah orang baik. Bukan karena orang baik kepada kita, tapi karena kita orang dasarnya memang kita orang baik. Orang lain pun gak baik, tetap jadi karena kita baik. Nah Tuhan mau seperti itu. Orang ribet, ketemu orang ribet, lu jangan ikut-ikutan ribet. Karena dasarnya kamu kan harusnya jadi gak ribet lagi kan. Tapi kalau kamu ribet, kamu jadi tambah lagi kepancing kan. Oh lu gini-gini, udah gini-gini. Sampai akhirnya hubungan suami istri bilang begini, gue nyesel kawin sama lu. Betul gak? Ya gak? Nyesel gue kawin sama lu. Begitu kan? Udah sampai mentok kayak gitu kan? Baru tuh udah kayak gitu udah. Gue nyesel. Lalu dari dulu ngapain? Kenapa sekarang baru nyesel? Emosi. Yang namanya udah emosi ya begitulah. Ya? Nah, Tuhan mau ngomong tapi kita gak dengar. Kenapa kita ribet sama Tuhan juga jadi ribet? Udah Tuhan, gak usah ngomong dulu. Ya kan? Gue lagi emosi. Gitu. Hati yang tenang akan bisa lebih mudah loh dengar suara Tuhan. Jadi selalu ketika ada badai, kan, yang Tuhan suruh apa? Diam dulu dong, baru diam, baru tenang. Jadi stop mulutnya dulu, tahan emosinya dulu, diam, mau marah, diam, baru bisa tenang. Kalau nggak diam, nggak bakal tenang. Orang ngoceh diam apa? Dia ngoceh. Ribet. Udah lu diam aja. Nanti juga dia capek. Ya, berhenti sendiri ya udah tenang. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, jadi kesaksian yang hidup. Nggak perlu cuma ngomong. Ngomong nggak lebih kuat dari apa yang orang lihat dari perilaku kita. Kehidupan yang kita tampilkan itu bicara lebih keras. Dunia itu penuh emosi. Kalau kita nggak sama, nggak beda dari dunia ini, orang nggak akan bisa lihat kamu orang Kristen, kamu ada Yesus. Tapi kita bisa jadi terang, karena memang kita identitasnya kamu sama dengan garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia punya sifat sama-sama, baik garam apapun terang, itu tidak bisa dipengaruhi. Itu sifatnya garam dan sifatnya terang. Ketika garam berada di air tawar, nggak bisa jadi tawar.
Dia dicampur dengan apapun dalam komunitas, dia tetap garam. Begitu juga terang. Dia ada di dunia gelap ketika terang hadir, bahkan dia mempengaruhi kegelapan menjadi terang. Hidup kita seharusnya begitu. Oke, kita lihat 4 manfaat tadi, boleh sebutkan lagi? Hidup lebih sehat. Kedua, relasinya, hubungan jadi lebih enak. Toh? Yang ketiga, bisa dengar ya. Jadi arahan Tuhan, tuntunan Tuhan jadi kita tahu. Kalau enggak, ngadepin ribet-ribet kayak gitu kita enggak punya hikmat. Bagaimana ngatasin orang ribet tadi. Yang keempat, jadi berkat. Memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seorang ibu, single parent, udah tinggal suaminya. Dia menghadapi hidup yang begitu berat, ekonominya begitu sulit. Terus anaknya juga bengal. Jadi menghadapi situasi tekanan hidup yang begitu tinggi dengan beban sebagai single parent. Tapi ibu ini orang yang percaya sama Tuhan luar biasa. Sehingga di dalam menghadapi anak-anak dia tetap tenang. Di dalam menghadapi situasi keuangan yang begitu berat sekali, dia pun bisa tetap santai. Dia bisa belajar untuk sabar, tidak suka marah berlebihan, dan tetap bisa hidup tersenyum dengan siapapun juga. Orang bertanya, kok kamu bisa ya menghadapi situasi yang kayak gitu? Lihat anak-anakmu yang begitu kurang ajar sama kamu, dan lain sebagainya. Dia berkata, saya belajar tenang. Karena saya tahu Tuhan pegang hidup saya. Ini bicara tentang bagaimana terkait dengan kualitas rohani seseorang menentukan bagaimana dia bisa menyikapi situasi yang ada. Jadi easy going itu lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Jika jemaat ini pondasi imannya makin kuat, hubungan dengan Tuhan baik, rohani kualitasnya itu sangat mantap. Percayalah, itu terrefleksi dari bagaimana kita menyikapi situasi apapun di dalam hidup kita. Ketika kita mungkin seperti seorang ibu itu, bisa nggak kita tetap tenang? Udah ekonomi susah, anak nggak bantu malah jadi bikin masalah. Yang satu terlibat malah narkoba, mau nebus nggak ada duit, yang satu begini kenakalan, bikin rusuh dan sebagainya. Gimana seorang ibu mengatasinya? Kalau bukan dia dekat dengan Tuhan, dia udah marah luar biasa. Bahkan mungkin dia akan menyangkal Tuhan. Kenapa Tuhan sejahat ini pada saya dan keluarga saya? Nah, yang kedua kita bisa lihat seorang karyawan. Dia ngadapin bos yang keras, sering dimarahi. Lingkungannya juga lingkungan toksis ya. Dampaknya negatif, menguras emosi, bikin sesuatu yang suasananya itu nggak enak banget deh. Semuanya pada stres, ngadepin gaya bos yang kayak gini, situasi lingkungan yang kayak gitu. Ada loh orang-orang yang menghadapi situasi bekerja di kantor kayak gitu. Tapi mampu nggak dia bisa tetap tenang? Nah karyawan ini dia tetap tenang dan santai aja. Ya sudah, saya orang yang pernah mengalami gimana kerja disentimenin sama bos. Itu nggak enak banget. Saya istilahkan kalau besok pagi saya harus pergi ke kantor, saya udah pikir gini, bagaikan lembu dicucuk ke pembantaian. Jadi hari itu gue mau dibantai apalagi sama bos begitu. Apa saja yang saya lakukan di matanya tetap salah. Kebaikan apapun yang saya buat tetap salah. Kenapa?
Ketika orang sudah pakai kacamata hitam, semua jadi gelap. Saudara yang masuk ikut di mobil saya, si hitam gelap. Maka saudara lihat dunia luar jadi gelap. Betul? Buka turunin jendela baru kelihatan. Oh ternyata terang ya. Betul nggak? Tergantung. You pakai apa sekarang? Ada yang pakai softland. Softlandnya gelap nggak? Softlandnya bikin masalah nggak? Tanggalkan itu semua. Copot. Seorang karyawan seperti itu. Kok dia bisa kayak gitu ngadepin situasi kayak gitu di kantornya? Kok saya bisa? Setiap malam saya nangis berdoa, berlutut di ranjang. Tuhan, beri saya kekuatan. Saya tetap harus bertahan kerja demi keluarga. Tidak ada yang bisa membela saya. Semua orang mau cari aman. Itu manusia. Gak ada seorang pun yang berani bela. Banyak orang cari muka. Semua orang pengen aman dirinya. Itu biasa. Sehingga saya bilang di sini, di gereja juga banyak kok. Orang-orang yang masih punya sifat tanda petik seperti Pilatus. Cari aman. Pilatus itu kan orang yang tahu kebenaran. Betul kan? Kan dia dikasih tahu benar kan? Orang ini gak salah lu. Tapi dia bilang apa? Udahlah, gue cuci tangan. Gak mau terlibat. Diam aja. Cari aman. Yang penting hubungan gue baik ya. Gak berani kasih tahu dia. Gak berani luruskan. Gak berani menyuarakan kebenaran. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita tetap tenang di hadapan Tuhan. Kita gak cari pembelaan manusia. Kita cari pembelaan Tuhan. Tinggal konsentrasinya. Do your best. Let God do the rest. Lakukan bagianmu dengan yang terbaik. Biarkan Tuhan lakukan sisanya. Gak usah pusing. Jangan ambil porsinya Tuhan. Jangan sibuk porsinya Tuhan. You gak bisa rubah orang lain. Tapi yang bisa kita kendalikan diri kita. Kalau perlu kita rubah diri kita. Adjust yourself. Yuk kita coba lakukan penyesuaian. Saya coba lakukan itu. Dengan saya fokus mengerjakan bagian saya. Dan lakukan yang terbaik. Perlahan-lahan. Katanya pepatah berkata peribahasa itu. Kalau batu kali yang keras. Sering ditimpa air. Air apa tuh yang di pantai kan? Bus gitu kan. Itu batu juga bisa pecah. Gitu loh. Sekeras orang apapun juga. Kalau tadi prinsip saya tadi kan saya bilang. You jadi orang baik bukan karena orang lain baik padamu. Tapi karena engkau memang orang baik. Jadi tampil baik aja. Tetap senyum. Tetap hadap bos. Tetap hadap dengan teman-teman yang kayak gimana. Toksiknya kayak apa. Ya racun-racun semua ini. Misalnya kayak gitu kan, wah yang ini racun, yang ini ngomongin gue yang gak bener, yang ini begini-gini, ya udah kenapa, tenang aja, gak usah ikut-ikutan malah jadi ngomongin lagi gue, gue bisa ngomongin dia begini, nggak gitu, tetap santai. Nanti pada waktunya, waktu Tuhan memuliakan kita katanya, maka ketika Tuhan memuliakan kita karena ketekunan kita, karena kita tetap pada prinsip-prinsip rohani yang baik. Maka yang tadi, yang namanya terang akan gak bisa ditutupi. Dia akan keluar bercahaya. Ayub berkata, kalaupun aku dipanaskan, aku bisa keluar jadi emas yang murni. Kalau aku diuji pun, aku bisa tetap jadi emas yang asli. Dasarnya asli gak palsu. Maka kita lihat, ya, prinsipnya saya kerja buat Tuhan, bukan buat manusia. Orang berkata kerja adalah ibadah. Udah lakukan buat Tuhan. Nah kalau udah bicara Tuhan lagi, ini udah bicara hubungan rohani. Makanya
kan kembali diukur rohaninya kayak gimana. Kalau rohaninya rusak ya udah. Nah, akhirnya dipromosi. Saya tunjukkan itu kok di kantor dulu. Saya tekun kerjakan bagian saya. Sampai saya bisa buat sesuatu yang wah, begitu. Yang mengesankan, yang nggak biasa. Kenapa seorang tunasusila, orang berdosa yang merasa dapat kasih karunia diampunin, dia bisa berbuat lebih, bahkan lebih daripada banyak orang, bahkan lebih dari murid-muridnya. Sampai buli-buli berisi minyak narwastu yang begitu mahal harganya, dia bisa korbankan untuk mengurapi Yesus. Dan itu mengesankan buat Yesus, sampai spontanitas dia berkata, di mana saja Injil ini diberitakan, dia akan tetap diingat. Tuhan akan tetap ingat. Apa yang sudah kita lakukan? Itu yang saya lakukan. Prinsip-prinsip seperti itu. Biar bos ingat. Maka saya tunjukkan prestasi kerja. Apa yang ditugaskan. Kalau sentimen kan tahu dong. Dari seharusnya saya kerjakan cuma 50, dia kasih 100. Firaun kan pernah sentimen lagi sama umat Israel. Ini mau minta ibadah, lu kurang kerjaan apa? Sekarang tahan. Jangan kasih jerami. Biar dia cari sendiri jerami. Banyak waktu luang kali dia, nganggur. Makin diperberat. Itulah yang saya rasakan. Tapi tetap kerjakan. Jadi kalau ada orang yang gak baik, tetap kita baik. Kalau ada orang yang sentimen, tetap kita baik. Siram. Bahkan Alkitab tulis, taruh apa? Bara di atas kepalanya. Taruh bara di atas kepalanya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan jadi orang yang ribet. Tapi tetap jadi orang yang easy going. Ya. Ya, maka dipromosi. Saya lihat, wah, akhirnya bos melihat mata. Ternyata si Paulus beda. Saya kalau orang sentimen disuruh ada tamu, lo presentasi ya? Presentasi. Ya udah, coba presentasi ketika kita buruk. Malu kan, dipermalukan kan maksudnya kan? Gitu. Tapi justru di situ kita tunjukkan, wah memuka, wah memuka. Akhirnya makin tadi tujuan yang seperti Yusuf bilang, lu mereka-rekakan untuk kejahatan tapi Tuhan mereka-rekakan untuk buat kita malah dipromosi, buat kita malah dihormati, buat kita malah jadi berkat. Itu ya dan amin. Dan saya orang yang sudah melakukannya. Seorang pria dihianati sahabatnya, bisnisnya hancur, uang banyak habis. Kehilangan uang, disakiti. Saya pun ngalamin itu. Tapi easy going bukan karena situasinya enak kok. Ya, bukan. Tapi karena sikap hati yang benar. Ya sudah. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Asal jangan kau ambil Tuhanku dariku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Bisa nggak? Gak bisa. Susah. Gak bisa. Tapi kita belajar. Ya. Belajar. Kita, walaupun dia punya alasan untuk marah, dia tetap bisa mengatasinya. Dia berkata gini, dia pilih berkata, saya tidak mau hidup dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan bakal sakit penyakit datang. Jangan ambil sampah, apalagi menyimpannya. Itu tindakan orang yang bukan cuma gak cerdas, tapi benar-benar bodoh. Tuhan kok tetap baik, orang lain gak baik, Tuhan tetap baik.
Maka kalau itu kita lakukan dengan sikap hati yang benar, respon kita akan tetap baik. Respon kita tepat, maka hidup kita dipulihkan, bahkan kita akan jadi lebih diberkati Tuhan. Jadi mari belajar jadi orang yang gampang mengampuni. Hidupnya ringan. Kalau ada hari ini yang masih orang punya sakit hati sama siapapun, jika mau hidup diberkati, jika mau hidup lebih nyaman, jika mau hidup lebih bahagia, lepaskan pengampunan. Selesaikan semua. Bahkan Tuhan gak berkenan orang yang datang sama dia apalagi minum perjamuan, tapi masih menyimpan luka di dalam. Hubungan relasi dengan sesama masih rusak. Di hadapan Tuhan dia gak berkenan. Selesaikan, bersihkan, supaya kita dilayakan Tuhan. Yusuf udah jelas banget kok, dia dikhianati, dijual, di penjara. Tapi bisa tetap tenang, tidak pahit, tidak balas dendam. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf bisa berpikir jernih dan positif di situasi yang logikanya memang begitu tidak menyenangkan. Sangat menekan di dalam hidupnya. Tapi dalam situasi yang seperti itu dia mampu berpikirnya jernih, bisa positif, dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam suatu peristiwa hidup yang terjadi. Ketika orang ditinggal pasangan, dia bisa jernih, enggak bunuh diri, ya, enggak lakukan sesuatu tindakan negatif. Kenapa? Karena tadi orang yang easy going percaya sama Tuhan dan menyerahkan semua sama Tuhan, percaya Allah terlibat di dalam. Nah, saya mau cepat. Bagaimana caranya kita bisa jadi orang yang easy going tadi? Gimana caranya? Coba. Ada? Kita pikir dulu sebelum saya kasih tahu. Gimana caranya? Mau jadi easy going enggak? Easy going ngerti dong udah kan? Tadi kan sudah dijelasin. Enggak, mau jadi orang yang enggak ribet enggak? Halo? Mau ya? Gimana caranya? Ya lu jangan ribet sama gue. Kalau ribet ya gue juga ribet gitu. Enggak gitu kan? Apa? Nih, satu. Apa? Serahkan beban pada Tuhan. Apapun beban hidup kita, apapun yang kita rasakan sekarang ini, udah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan kata memelihara. Ya. Jangan pikul beban hidup kita sendiri. Memelihara dalam bahasa aslinya Yunani itu melo atau melai. Melei. Itu artinya, melei ya bahasa kata dasarnya melo, itu artinya Tuhan peduli, sangat memperhatikan dan bertanggung jawab atas hidup kita secara pribadi. Coba, dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Tuhan peduli, sangat memperhatikan dan bertanggung jawab atas hidup kita. Masalahnya yuk percaya enggak bahwa dia peduli Tuhan itu, sanain Tuhan peduli, Tuhan kok perhatikan kok setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan perhatikan. Bahkan dia akan bertanggung jawab kok. Tenang aja, makanya Tuhan bilang kan, ketika kita dicobai maka Tuhan kasih garis ya. Siapapun termasuk iblis, lu gak boleh cobai manusia melampaui kekuatannya. Bahkan pada waktu dicobai, Tuhan bela kita dengan memberi kasih jalan ke
luar supaya kita dapat menanggungnya, mampu tetap keluar sebagai pemenang. Maka perintah sebelumnya wajar, masuk akal banget. Lah, kalau Tuhan sangat peduli, sangat memperhatikan dan mau bertanggung jawab, maka Tuhan bilang, udah sekarang lu jangan pikul sendiri. Serahkan. Itu perintahnya. Di awal katanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ini simple, sederhana, berulang kali kita baca, tapi maknanya dalam kalau kita pahami. Ya, bahwa Tuhan kok peduli kok, Tuhan pelihara kok, Tuhan pasti bela kita kok. Dia nggak akan diam kok. Kalau dia diam sekarang ini karena Tuhan masih mau proses kita kok. Tapi dia pasti akan intervensi di waktu yang tepat ketika kita sudah nggak mampu lagi. Sebab dia yang akan mengambil alih tanggung jawabnya. Allah itu nggak cuma jadi orang yang bisa menciptakan, tapi yang bertanggung jawab atas ciptaan. Ingat itu. Manusia kadang punya anak bisa melahirkan, tapi nggak tanggung jawab sama anak. Banyak kan? Tapi Allah nggak gitu. Ketika bahkan orang tua kandung tidak menginginkan anak lahir, tapi Tuhan izinkan dia terlahir. Orang tua mungkin mengabaikan anak itu dibuang. Tapi Tuhan yang mengizinkan akan tetap memelihara. Seorang muslim berkata ketika saya punya anak pertama Adi, dia bilang begini, tenang Pak Paulus. Mungkin saat itu gajimu gak besar. Kalau punya anak gimana tanpa beban. Tapi dia bilang begini yang saya gak lupa. Setiap anak yang lahir bawa berkatnya sendiri. Setiap Anda hidup di dunia ini sudah ada biaya hidup untuk hidup sendiri. Percayalah sama Tuhan, tenang aja. Jadi pahami ya, makna memelihara itu dalam bahasa aslinya itu, ya mele atau asal katanya melo, itu peduli secara pribadi. Care deeply, sangat dalam. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mengambil tanggung jawab atas sesuatu. Terus terlibat loh. Makanya Tuhan bilang kan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tugas kita adalah, karena itu berlaku untuk orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Tugas kita, bagian kita, kasih Tuhan. Itu yang pertama, apa tadi? Lepaskan beban. Karena Tuhan pelihara. Kedua, kendalikan emosi. Ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang berebut kota. Menguasai diri, ya, itu orang yang kuat, ya, bisa menguasai diri. Dalam bahasa aslinya Ibrani, mosel buroto. Beruah, ruah itu batin. Berdaulat atas batinnya, emosinya, kehendak, pikiran, dorongan hati, respon batin. Jadi mampu menaklukkan diri sendiri. Banyak orang mau menaklukkan orang lain bisa, tapi kuasai diri aja nggak bisa. Belajar kuasai diri, ya. Bukan sekedar tahan marah, tetapi mengendalikan reaksi kita. Pengen bereaksi, coba kendalikan. Mengarahkan keinginan, saya mau begini, kita coba kendalikan, kita rem. Ya, menundukkan kehendak pada kehendaknya Tuhan, kebenarannya Allah. Ini orang yang harusnya bisa kayak gitu ya. Kendalikan emosi. Kalau orang bisa kendalikan emosi, apapun orang bisa ngomong kayak apa, tenang aja. Tenang, belajar. Saya ngomong gini belum sempurna, saya juga belajar. Ada banyak hal yang bisa bikin emosi, apalagi orang yang punya background penyakit darah tinggi kan. Kadang-kadang kalau udah darah tinggi kan, belum makan obat loh. Senewan banget ya. Senewan bisa. Tapi kalau orang yang ingat sama Tuhan, walaupun secara fisik kita ini bisa terpancing lebih mudah, tetapi kita punya kemampuan secara rohani. Ya, oke. Masih ada beberapa hal, tetapi saya kira saya cepat singkat aja. Yang tadi masih ingat yang pertama apa caranya? Lepaskan beban. Kedua apa? Jangan emosi. Ya, kendalikan emosi. Yang ketiga apa? Jangan baperan.
Siapa yang sini baperan? Gampang tersinggung ya. Ya udah, nggak semua kok harus dimasukin di hati ya. Makanya tadi pilah-pilah yang sampah dibuang, ya kan? Jangan ambil yang merugikan kita. Jangan mau kalau kita pun dijahatin, udah rugi kita, jangan tambahkan rugi dengan kita malah jadi sakit hati, dendam, kepahitan, karena itu tambah merugikan diri sendiri. Ya, yang keempat terakhir adalah yuk fokus yang penting. Ya, fokusnya yang penting-penting aja. Yang nggak penting tadi kan, sampah ini nggak gini, buang. Tidak semua layak dipikirkan kok. Ya, nggak usah kita overthinking berlebihan kok. Ya. Dan terakhirnya penutupnya adalah dalam pengampunan. Yuk, mari kita hidup dalam pengampunan. Ya, nanti boleh difoto, silakan cek ya, checklist buat saudara. Ini ciri-ciri orang saudara kayak gini nggak? Kalau saudara nggak kayak gini, berarti saudara belum easy going. Ya, tidak mempersulit. Kalau jadi suka mempersulit, ya itu berarti saudara masih belum. Tidak reaktif, tidak baperan, tidak gampang tersinggung, tidak defensif bela diri. Kadang-kadang banyak orang suka bela diri kan, ngotot bela diri, selalu merasa diri harus paling benar kan. Kemudian mudah mengampuni, kalau sudah nggak sulit mengampuni, nah itu masih belum ya. Bisa tetap tenang dalam tekanan, suka bawa damai, fleksibel, nggak kaku, tidak suka besar-besarkan masalah, ya, penuh sukacita. Ya, ini semua hal-hal yang seharusnya kita jemaat Tuhan miliki. Kalau kita seperti ini, hidup tenang, hidup aman, ya. Maka sekali lagi penutup saya, ya, ingat kata-kata ini. Yuk kita baca 2, 3. Semakin rohani seseorang, harusnya semakin tidak ribet sikapnya. Bukan semakin rumit. Bukan semakin tegang. Bukan semakin semakin easy going. Tidak ribet bukan berarti tidak peduli, tapi tahu mana yang perlu dipikirkan dan mana yang tidak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri. Ku tak membawa apapun juga, ya. Tenang aja, santai. Gak ada yang kita bawa kecuali sikap kita, iman kita sama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Dunia ku tinggal pada aku juga. Setia padamu Bapa, kemanakah ku bawa hati yang menyembah, ke dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran sampai
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajar kami menjadi pribadi yang hidupnya nggak ribet, tetapi menjadi easy going persons, pribadi yang disukai banyak orang, pribadi yang bisa membawa damai, pribadi yang tidak membuat sesuatu makin sulit, tetapi sesuatu diurai menjadi lebih mudah. Kehadiran orang-orang yang bisa menahan emosi, yang bisa membawa kesejukan, yang bisa membawa suasana dan relasi menjadi lebih baik. Tuhan, jadikanlah kami pribadi itu. Jadikanlah jemaat GBI Gunung Sahari pribadi yang demikian, supaya relasi di keluarga kami, relasi di hubungan kami antar sesama jemaat, relasi di dalam pergaulan kami, di mana kami ada dan berada, kami dapat mencerminkan bahwa Tuhan ada lebih besar daripada apapun juga di dalam hidup kami. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat, Engkau membuat kami dapat hidup tenang dan mengatasi banyak hal dengan tetap percaya Tuhan terlibat di dalamnya. Terima kasih Engkau begitu peduli, bahkan Engkau mengambil tanggung jawab atas hidup kami. Dan untuk itu Engkau rela untuk menebus kami, mati buat kami, gantikan kami yang seharusnya mati binasa sebagai manusia yang berdosa. Saat ini kami peringati kasih Tuhan yang begitu besar, kasih yang mengalahkan ego, kasih yang mampu berkata bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Biarlah hal itu ada pada kami. Tuhan, kalau ada hal-hal yang masih belum berkenan di mata-Mu dari hidup kami ini, ampunilah kami, sucikanlah kami, layakanlah kami. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau Allah yang mengenal jalan-jalan hidup kami. Engkau Allah yang mengenal hati kami. Ini kami Tuhan. Kuduskan para pelayan yang mengambil bagian melayani. Kuduskan setiap jemaat Tuhan yang menerima sakramen ini. Turunkanlah berkat anugerah-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mempersatukan kami dalam persekutuan dengan Engkau, juga dengan sesama kami. Kami terima segala anugerah kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.